Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, para ikhwan dan semua yang hadir yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat berjumpa di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menuntut ilmu agama, yang mana dengan kita menuntut ilmu agama kita akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan, wa qina azabannar, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Para ulama tafsir mengatakan, apa ini maksud dengan hasanah, fid dunya hasanah? Apa ini maksud dengan fid dunya hasanah? Mereka mengatakan ada dua. Kebaikan di dunia itu ada dua. Yang pertama al-ilmun nafi'. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua al-amalus soleh. Yang kedua amal soleh. Yang kita lakukan pada malam hari ini, inilah kebaikan dunia. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat ketika kita hadir di majelis ilmu ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Insyaallah pada malam hari ini para jamaah sekalian kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz amma, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas sebuah surat andalan, ya. Surat andalan. Ya, paling sering ya mayoritas kaum muslimin kalau ditanya salatnya pakai baca apa, ya, salat pakai surat ini, ya. Ada dua surat yang paling dicintai oleh kaum muslimin. Yang pertama ini Al-Kautsar, yang kedua Al-Ikhlas. Masya Allah, ini bukan rahasia umum, ya. Bukan rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum. Kalau salat pasti pilihnya ini, inna a'tainakal kautsar qul huwallahu ahad. Padahal kemarin kita bahas pasangan yang disampaikan oleh Nabi, Al-Ikhlas itu bukan dengan apa ini? Al-Kautsar bukan, tapi dengan Al-Kafirun, ya. Tapi Masya Allah, di mana-mana kalau ditanya, ya ini inna a'taina qul huwallahu ahad, ya. Ini surat yang paling kita sering pakai, paling cintai lah. Kenapa? Karena dia pendek, ya, 3 ayat pendek dan bahasanya pun mudah. Ya, 3 ayat pendek dan bahasanya juga mudah, sehingga semua orang insyaallah mudah menghafal ini. Yaitu surat Al-Kautsar. Al-Kautsar ini banyak maknanya, namun yang paling terkenal Al-Kautsar ini adalah telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti yang lain dari Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak sekali. Jadi Al-Kautsar itu dari kata kasurah, dari kata banyak, kasir banyak, ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Katsir artinya banyak. Nah, dari kata katsir
dirubah dalam wazan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada timbangan mengikuti wazan fau'al, jadinya kautsar ya, fau'al jadinya kautsar. Baik, seperti biasa insyaallah kita akan membaca ayat ini terlebih dahulu. Ana baca pertama, kemudian para jamaah mengikuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefakihan dalam memahami ayat ini. Baik, ana baca, nanti mohon bapak-bapak sekalian dan ikhwan untuk mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Naam, barakallahu fikum. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami, yaitu Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Fasalli, maka atau oleh karena itu salatlah engkau. Fasalli, maka oleh karena itu laksanakanlah salat. Li rabbika, kepada Tuhanmu atau untuk Tuhanmu. Wanhar, dan hendaklah engkau nahar. Nahar itu menyembelih, ya. Tapi menyembelih ini yang dimaksud adalah dengan makna dari nahar itu adalah untuk unta, nahar. Ya, kalau hewan yang selain unta seperti sapi, domba itu namanya zabah. Ya, dizabah. Ya, di apa namanya? Disembelih. Kalau unta dinahar. Dinahar itu karena lehernya kan panjang. Kalau sapi, kemudian apa? Kambing dan sejenisnya itu kan di bagian apa Pak? Di pangkal leher atau di ujung leher. Kalau disembelihnya. Nah, di ujung leher ya. Di ujung kan? Iya enggak Pak? Kalau kita nyembelih sapi itu di pangkal lehernya apa di dekat ujungnya? Dekat ujungnya ya. Nah, kalau unta bukan di ujungnya tapi di pangkal lehernya. Ya. Pernah lihat videonya Pak? Kalau ngelihat langsung mungkin belum ya. Apa ada yang pernah lihat langsung? Ada yang pernah. Oh, Masya Allah. Jadi kan di pangkal benda Pak. Di sini ya. Dia di apa Pak? Nah, gitulah di pangkal lehernya. Itu namanya wanhar ya. Dan hendaklah menyembelihlah. Tapi bukan hanya untuk unta, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hewan kurban itu bukan hanya unta, tapi unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Itu yang disebut ikan hewan kurban. Jadi fasalli, maka hendaklah engkau melaksanakan salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah, berkurbanlah. Ya. Inna syani'aka, adapun orang-orang yang membencimu, orang-orang yang menghinamu, orang-orang yang merendahkanmu, huwal abtar, sejatinya mereka atau dia itulah orang yang abtar, orang yang terputus dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya, jadi makna dari ayat ini, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikanmu kebaikan yang banyak, al-kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah engkau bersolat kepada Allah, kepada Tuhanmu, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya celaan orang yang membencimu itulah dia yang terputus. Nah, baik, kita masuk surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini adalah surat ke-108. Al-Kautsar adalah surat nomor berapa Pak? Ke-108. Terdiri dari 3 ayat. Al-Kautsar sendiri bermakna
telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Kautsar atau kebaikan yang banyak. Surat ini berbeda pendapat para ulama apakah dia turun di sebelum hijrah atau setelah hijrah. Namun yang dikuatkan insyaallah perkataan yang kuat bahwasanya ayat ini turun di kota Mekah atau turun sebelum beliau hijrah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Surah Makkiyah termasuk surat Makkiyah. Kita baca sebab turunnya ayat ini, sababun nuzulnya, asbabun nuzul. Sini dikatakan bahwasanya ayat ini turun sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, nazalat fil As ibn Wa'il. Ayat ini turun berkenaan dengan perkara Al-As ibn Wa'il. Namanya Al-As ibn Wa'il. Nama orang Al-As ibn Wa'il, musyrik Quraisy. Ya. Wa dzalika annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju minal masjid wa huwa yadkhul. Ini terjadi ketika dia ingin masuk masjid dan Rasul keluar masjid, yang dimaksud Masjidil Haram. Fayaltaqiya, maka mereka pun berpapasan. Fayaltaqiya inda babi Bani Sahmin, maka ketika keluar dia bertemu di pintu yang biasa Bani Saham, namanya Saham, berkumpul di sana. Fatahaddasa wa unasun min sanadidil Quraisy fil majlis julus. Maka ketika bertemu ini ada yang berbincang, yaitu dari para pembesar-pembesar Quraisy. Falamma dakhalal As qalu, maka ketika Al-As ini lewat di orang-orang yang duduk dulu, yang duduk tadi, dia berkata, manil ladzi kunta tuhaddisu. Maka dia bertanya, siapa yang kau sedang bicarakan, ya, kepada orang-orang tadi, ya. Maka dikatakan Muhammad. Mereka sedang membincangkan tentang Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad ini dianggap nyeleneh, ya. Kenapa? Karena dia menyimpang dari agama nenek moyangnya. Jadi tidak jadi masalah bapak-bapak sekalian, para ikhwan, ya, menyimpang dari kesalahan itu tidak masalah. Bahkan kalau kita ikut kepada kesalahan itu yang bermasalah. Ya, menyimpang kepada kebaikan tidak apa-apa. Dan itulah makna Hanifiyah, ya, yang kita baca dalam surat Al-Bayyinah, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Nah, hunafa. Apa arti hunafa? Hunafa itu dari kata hanif. Hanif itu artinya condong. Condong kemana? Lebih condong kepada kebaikan. Jadi kita tidak boleh netral, apalagi dalam masalah agama tidak boleh netral. Kalau netral berarti kita tidak berpihak kemana-mana, salah. Kita harus berpihak kemana? Kepada kebenaran, ya, kepada kebenaran. Nah, ketika kita condong kepada kebenaran, resikonya orang-orang menganggap kita aneh. Resikonya orang-orang banyak yang tidak senang. Memang itu resikonya. Andai pun kita ngikut kebanyakan orang yang salah misalnya, ada resikonya juga. Bahkan resikonya jauh lebih besar. Nanti kita akan pelajari insyaallah sebentar lagi, ya. Maka dia katakan, kata Al-As mendengar orang membicarakan Muhammad, dia mengatakan, zakal abtar. Oh, itu Muhammad, dia itu abtar. Nah, abtar, apa makna abtar? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan abtar menurut Al-As ibn Wa'il ini Muhammad. Kenapa? Karena dulu orang Arab mengatakan orang yang tidak memiliki anak laki-laki atau anak lakinya meninggal, jadi dia tidak ada penerusnya, maka dia disebut abtar. Abtar. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya sama, ya. Kan Al-As ibn Wa'il As-Sahmi adalah Al-As ibn Wa'il As-Sahmi dari Bani Saham. Idza dzukira Rasulullah, ketika dia disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, da'uhu, tinggalkan dia. Jangan pedulikan, sudah, jangan digubris, jangan diikuti. Huwa rajulun abtar, dia itu laki-laki yang abtar. La aqibalahu, tidak ada penerus baginya, karena dia tidak memiliki anak laki-laki. Sebetulnya Nabi SAW punya 3 anak laki-laki, Pak. Yang pertama namanya
Al-Qasim. Dengan inilah beliau diangkat, dengan inilah beliau diberikan julukan laqab Abul Qasim. Yang kedua adalah Abdullah. Yang kedua namanya Abdullah. Dua anak Nabi Muhammad SAW, dua-duanya meninggal sebelum dua-duanya baligh. Dua-duanya meninggal sebelum baligh. Ini dua-duanya dari Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga, anak ketiga namanya Ibrahim. Yang ketiga namanya Ibrahim. Bahkan Ibrahim meninggalnya waktu masih balita, masih bayi, ya. Dan ini anak dari Maryah Al-Qibtiyah, dari budak Nabi namanya Maryah Al-Qibtiyah, ya. Jadi Maryah Al-Qibtiyah ini adalah budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, ya. Maka dia disebut Maryah Al-Qibtiyah. Maryah orang Qibti. Qibti itu suku asli di Mesir, ya. Kalau di Jambi suku aslinya Kubu. Kalau di kita Kubu itu ini, ya, tapi nama suku. Kalau di Papua suku aslinya Asmat, gitu ya. Nah, orang-orang Mesir suku aslinya Qibt. Maka wanita disebut dengan Qibtiyah, ya, Maryah Qibtiyah. Punya anak namanya Ibrahim, meninggal Ibrahim. Jadi tiga anak laki-laki Nabi semuanya meninggal. Tapi Nabi kasih tahu, kalau seandainya Ibrahim ini masih hidup, kata Nabi ketika beliau ada di kota Madinah, kalau seandainya Ibrahim ini hidup sampai baligh, pasti dia akan menjadi nabi. Tapi tidak ada nabi setelahku, maka Allah cabut, ya, maka Allah ambil. Itu salah satu rahasia kenapa Nabi tidak memiliki anak laki-laki. Karena kalau Nabi ada anak laki-laki sampai tumbuh dewasa, maka dialah yang menjadi Rasul. Tapi tidak ada lagi Rasul setelah Nabi SAW. Maka Allah wafatkan semua anak Nabi sebelum mereka dewasa. Naam. Maka dia mengatakan, rajulun abtar, ini Muhammad ini abtar, la aqibalahu, tidak ada penerus baginya. Lau halaka, kalau seandainya dia mati, dia meninggal, kata Wa'il ini, kata Asim bil Wa'il, in qata'a dzikruhu, maka terputus, orang tidak akan lagi menyebut nama Muhammad. Kenapa seperti itu, Pak? Karena garis nasab itu dari bapak, ya. Kalaupun anak perempuan tetap dari bapak, tapi ketika anak perempuan menikah, punya anak, binnya bin siapa? Bin bapaknya. Maka kakek dari ibunya tidak disebut lagi, kecuali kalau ditelusuri baru disebut. Kalau kita disebut namanya siapa, namanya Ahmad bin Muhammad bin siapa lagi, bin Abdullah bin siapa lagi, itu semua dari jalur siapa? Jalur bapak. Tidak pernah ngambil dari jalur ibu. Maka kata Asim bin Wa'il, kalau dia mati maka tidak akan ada lagi orang yang menyebut namanya. Tidak akan ada lagi orang yang menyebut namanya, karena tidak ada generasinya lagi, kata Al-As ibn Wa'il ini tadi. Inni la ashna'uka, sesungguhnya aku sangat membencimu, kata Al-As ibn Wa'il ini. Wa innaka la abtar, dan sesungguhnya kamu itu abtar, ya, bahwasanya kamu itu adalah orang yang tidak punya penerus, ya, orang yang terputus. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, inna a'tainakal kautsar. Jangan bersedih wahai Muhammad, kami akan berikan kepadamu kebaikan yang banyak. Salah satunya Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Fasolli, maka jangan sibukkan engkau berfikir tentang celaan mereka. Jangan pusingkan dirimu dengan orang yang membenci dirimu. Sibukkanlah kepada orang yang menerima dakwahmu. Jangan pedulikan orang yang membencimu. Sibuk mengurusi orang yang mencintaimu, mendukung dakwahmu, menyambut dakwahmu. Itu yang kau harus sambut. Orang-orang yang benci sudah, kamu tidak bisa memaksa mereka. Tugasmu hanya menyampaikan semaksimal yang kamu mampu. Tapi kalau kamu nggak bisa, kalau mereka tidak mau terima, tidak ada dosa bagimu. Fasolli, sibukkan saja dirimu kepada ibadah kepada Allah, solat, karena Allah telah memberikanmu kebaikan yang banyak. Jangan merasa minder ketika ada orang yang mencela dirimu, ada orang yang terang-terangan mengatakan aku benci kepadamu, ya. Ketika ada orang mengatakan aku benci kepadamu, tanya kenapa engkau benciku? Aku benci karena engkau berjenggot. Sudah, inna syani'aka huwal abtar. Sudah.
Kalau engkau benci ini syariat agama Allah, aku jelaskan ini syariat agama Allah, sudah. Kita tidak usah pusingkan dengan masalah itu, namun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memohon semoga suatu saat orang yang membenci kita menjadi orang yang paling mencintai kita. Ya, paling mencintai kita. Wanhar, dan hendaklah berkurban, salat dan berkurban. Inna syani'aka, adapun orang yang terang-terangan mengatakan aku benci kepadamu, huwal abtar, dia itulah sejatinya orang yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini sabab nuzul surat ini. Nah, sekarang kita masuk dengan makna Al-Kautsar sendiri. Kita masuk dari makna Al-Kautsar. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, minimal ada 3 makna Al-Kautsar ini. Yang pertama, kebaikan yang banyak. Al-khair al-katsir, itu dari apa? Kalimat katsir, dari kalimat banyak. Mengikuti wazan fau'al jadinya kautsar. Jadi kebaikan yang banyak. Yang kedua, Al-Kautsar ini merupakan Al-Haud. Al-Haud, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Di hari kiamat. Al-Haud, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Yang ketiga, Al-Kautsar ini merupakan telaga milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Di surga. Dan 3 pendapat ini semuanya tidak bertentangan, bahkan melengkapi makna satu dengan yang lain. Nanti kita akan baca. Yang pertama, maknanya kebaikan yang banyak. Betul, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang begitu banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan di dalam surat Ad-Duha, surat yang sering juga kita baca. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Subhanallah. Disebut 3 hal tentang Nabi Muhammad SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kami mendapatkan engkau dalam kondisi yatim wahai Muhammad, lalu kami yang mengurusi dirimu. Nabi diurusi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala langsung. Coba, jadi ini yang harus kita jangan khawatir lah ya. Kebanyakan orang takut mati nanti anaknya terlantar. Yang penting kita bertakwa dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Allah yang akan ngurusi urusan anak kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi itu tidak pernah berjumpa dengan bapaknya. Bapaknya pun tidak pernah berjumpa dengan Nabi, karena bapaknya meninggal sebelum Nabi lahir. Ini yatim yang luar biasa. Sebagian orang yatim sudah bertemu dengan anak, pernah gendong, minimal pernah lihat wajahnya. Tapi Nabi SAW tidak pernah dilihat oleh bapaknya, dan dia pun tidak pernah melihat bapaknya. Ya. Yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati engkau itu tidak memiliki ilmu sama sekali wahai Muhammad. Bahkan kau itu adalah ami, yaitu orang apa? Yang tidak bisa baca dan tulis. Tapi kami apa? Fahada. Kami berikan engkau petunjuk. Bahkan Nabi SAW menjadi orang yang paling berilmu. Luar biasa. Ini faedah dari ketakwaan, Pak. Jadi ilmu itu didapat dengan takwa, betul, dengan berusaha. Namun kalau berusaha kita tidak bertakwa, nggak dapat ilmu. Bahkan usaha itu merupakan bukti kita bertakwa. Ya, kita pengen dapat ilmu tapi tidak bertakwa, tidak bisa. Ya, andai pun kita dapat ilmu tersebut, namanya istidraj. Andai pun kita dapat ilmu itu, maknanya itu adalah istidraj. Kita melanggar, kita tidak taat, tapi ilmu itu datang dengan mudah kepada kita, maka itu istidraj. Khawatirnya suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kita musibah di dunia atau di akhirat kelak. Ya. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kami dapatkan engkau itu tak memiliki apa-apa, lalu kami jadikan engkau itu cukup wahai Muhammad. Luar biasa. Allah yang menggerakkan hati sampai Allah Subhanahu sampai ibu susu Nabi siapa namanya, Pak? Halimatus Sa'diyah. Pernah dengar kisahnya? Jadi Bani Sa'ad ini asal dari Halimah Sa'diyah ini dari Bani Sa'ad. Orang-orang Bani Sa'ad ini salah satu mata pencariannya adalah menjadi ibu susu.
Jadi dia di kampung yang jauh datang ke kota. Kota mana? Kota Mekah, mencari anak-anak yang baru lahir untuk diambil menjadi anak susu dan dibayar oleh orang tuanya. Dan dahulu orang-orang kota itu ingin menyusui anaknya di perkampungan. Kenapa? Pertama, aman dari penyakit. Karena perkotaan itu banyak orang datang. Datang itu bukan hanya bawa rezeki, Pak, tapi bawa apa? Bawa penyakit, ya. Dan ini telah disampaikan oleh seorang ulama namanya Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Ya, dia meneliti, kemudian dia simpulkan bahwasanya penyakit itu menyebar dari kota katanya, bukan dari desa. Ya. Bukan dari desa. Karena orang desa, orang yang masuk ke desa itu sedikit, Pak. Adapun kota, perlintasan manusia banyak. Nah, begitu katanya. Maka orang-orang Arab dahulu ingin anaknya disusui oleh orang-orang di perkampungan yang itu. Yang kedua alasannya adalah untuk menjaga keaslian bahasa. Keaslian bahasa. Karena kalau di perkampungan bahasanya terjamin. Kenapa? Karena tidak datang orang lain ke kampung tersebut, maka bahasa tidak terkontaminasi. Maka coba kita bandingkan bahasa di dusun dengan bahasa di kota. Lebih campuran yang mana? Di kota, Pak. Ya. Jakarta itu kan dulu sukunya Betawi, sekarang campur-campur. Ya, campur-campur. Bahkan ada orang yang mengatakan ini kita tinggal di Jakarta, tapi kalau minta maaf pakainya bahasa Sunda. Ya. Apa bahasa Sunda itu? Punten, ya betul itu. Padahal dia di Jakarta. Makanya orang di sana, kita ini kan sukunya Betawi kok pakai punten. Nah, gitu. Minta maaf permisi terima kasih nuhun. Ya. Kita sampaikan, kita haturkan. Nah, itu kan. Karena kontaminasi dari itu. Coba kalau di perkampungannya terjamin, ya. Dan betapa banyak orang-orang Jawa sendiri ketika dia masuk ke kampung Jawa enggak ngerti bahasa Jawa. Karena bahasanya Ana orang Jawa, ketika Ana datang ke kampung, ke desa ibu Ana, dengar khutbah Jumat, Ana tidak paham itu sama sekali. Engkang pundi, engkang pripun, Allahu Akbar, tidak paham Ana. Karena bahasanya kromo, kromo inggil, kromo yang paling tinggi, tidak paham Ana. Ya bahasa Jawa biasa saja Ana harus berpikir agak lama gitu ya, apalagi pakai bahasa yang toto kromo seperti itu, subhanallah ya. Maka ini dua alasan ketika itu. Dan ternyata ketika Halimah Sa'diyah datang, dia dapati Muhammad ini pertama yatim. Apa yang mau diharapkan dari orang yang yatim? Siapa yang mau ngasih uang? Allah Subhanahu wa taala takdirkan semua orang dari Bani Sa'ad dapat bayi, kecuali Halimah Sa'diyah tidak dapat. Kemudian dia bilang kepada suaminya, wah kita tidak dapat ini, habis anak-anaknya. Kata suaminya, itu ada yatim, ya daripada ndak ada bawa aja, ndak apa-apa. Daripada kita pulang ke kampung malu, jauh-jauh ke kota Mekah ndak dapat apa-apa, tapi kita miskin, ndak apa-apa, bawa aja, kata suaminya. Akhirnya diterima anak yatim. Ketika digendong naik ke dalam unta tunggangannya, ternyata begitu naik untanya yang awalnya kurus kering, ndak mampu untuk mengangkat suami istri. Jadi kalau suaminya naik, istrinya harus turun, kalau suaminya naik istrinya harus turun, istrinya naik suaminya harus turun, harus gantian. Ketika digendong Nabi SAW, tiba-tiba badannya jadi segar, ya. Begitu datang ke kota Mekah dia paling terakhir, oleh karena itu kehabisan dia paling terakhir. Namun ketika pulang dia unta paling pertama sampai. Ketika Halimah Sa'diyah datang ke kota Madinah juga membawa bayi, karena tidak mungkin orang bisa menyusui kalau tidak punya bayi. Keluar dari mana susunya? Maka dia punya bayi. Itu bayinya sepanjang jalan itu menangis karena kehausan, karena tidak ada air susunya sejatinya. Kenapa? Karena Halimah Sa'diyah juga tidak minum, tidak makan. Kenapa? Karena untanya tidak keluar susu. Maka ketika digendong Nabi, tiba-tiba untanya langsung bengkak susunya. Maka dia minum, dia perah, dia pun kenyang, yang menyebabkan air susunya keluar. Anaknya jadi anteng sepanjang jalan sampai rumah. Luar biasa, Pak. Siapa yang menjadikan ini, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ailan fa'arna. Kami dapatkan engkau itu terlunta-lunta, tidak punya yang ngasuh, tidak punya harta, maka kami jadikan engkau itu cukup. Setelah itu diasuh oleh ibunya. Ibunya meninggal, diambil oleh kakeknya. Kakeknya meninggal, langsung diasuh oleh
pamannya, dan pamannya memperlakukan Nabi SAW paling spesial di antara anak-anaknya yang lain. Luar biasa. Siapa yang menjadikan itu, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kematian nggak menunggu tua ya, yang masih punya anak-anak kecil, mulai sekarang bertakwa, beriman kepada Allah. Salah satu niatnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga anak kita kalau kita wafat. Ya, nggak bisa diprediksi Pak meninggal Pak. Ya, nggak bisa diprediksi ya. Anak punya teman, bukan teman sih, kenal. Beliau kenal anak kenal beliau ya. Ketemunya waktu daurah masyayikh, ketemu dengan beliau, ngobrol dengan beliau karena beliau salah satu orang yang cerdas. Kalau daurah, syekh selesai ngomong, selesai juga catatannya dibagikan ke peserta. Kan luar biasa itu, Masya Allah. Dan lengkap dan bukan pakai tangan, ketik komputer Pak, langsung selesai, Masya Allah. Itu kan menunjukkan cerdasnya beliau ya. Umurnya mungkin nggak jauh lah dengan anak. Kajian maghrib, kemudian pagi besoknya dia jalan-jalan dengan keluarganya, sore sebelum maghrib berikutnya meninggal beliau ya, kecelakaan ya, masuk ke jurang sedalam 10 atau 15 meter, meninggal. Padahal di kajian itu beliau mengingatkan ya, orang muslim itu tidak takut mati, karena sejatinya kehidupan sejati orang muslim itu di akhirat. Besoknya beliau meninggal, bayangkan ya. Jadi jangan tunggu, wah nantilah, jangan tunda. Sekaranglah kita bertakwa sambil memohon kepada Allah, andai kita meninggal, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam ya. Jadi makna yang pertama adalah al khair katsir, itu dan ini wajar. Yang kedua maknanya al haud, yaitu telaga Nabi Muhammad SAW di mana? Di hari kiamat kelak ya. Kata Nabi Muhammad SAW, suatu hari Nabi SAW tidur, namun tidak nyenyak ya, tidur tidak nyenyak. Dilihat oleh Anas bin Malik, tiba-tiba beliau melihat ke atas dan beliau tersenyum. Tidur, bangun, melihat ke atas dan tersenyum. Maka Anas pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Maka kata Rasulullah SAW, baru saja turun kepadaku satu ayat atau satu surat. Maka Nabi SAW membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Anas dan yang lainnya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang paling mengetahui. Maka Nabi pun mengatakan, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi, itu adalah sungai, itu adalah telaga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepadaku, khairun katsir, kebaikan yang begitu banyak. Huwa haudun, itu adalah telaga, taridu alaihi ummati, yang nanti semua umatku akan melewati telaga itu. Semua umatku akan melewati telaga itu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Aniyatuhu adadun nujum, bejananya, tempat untuk minum cawan ya, gelas-gelas dan cawan-cawannya itu sebanyak jumlah bintang di langit. Fayuhtalajul abdu minhum faqulu rabbi innahu min ummati, maka tiba-tiba ada umat yang mau ngambil dari situ, tiba-tiba dihalangi, tak boleh ngambil. Maka Nabi SAW mengatakan, innahum ummati, mereka itu umatku ya Allah. Fayaqul, maka dikatakan, ma tadri ma ahdatsat ba'dak, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelah dirimu wafat. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelah dirimu wafat. Ini bahaya mengada-ngada dalam urusan agama ya, ini bukan perkara sepele, ini pahala perkara yang betul-betul mengkhawatirkan ya. Tapi itu baik itu timbangan siapa ya, baik itu timbangan siapa? Banyak sekali. Kalau seandainya kita bilang baik, tidak ada timbangan yang menjadi timbangannya. Kalau dikembalikan kepada setiap orang tergantung dengan pemahamannya. Menurut orang yang tidak mengenal agama, pakaian terbaik untuk berenang pakaian apa Pak? Pakaian yang membuka aurat, kan begitu. Itu baik. Apakah itu baik menurut kita? Tidak baik. Masa perempuan berenang seperti itu? Tidak mungkin kan, itu tidak baik. Tapi menurut mereka itulah yang terbaik ya. Semua orang yang tidak paham agama misalnya bekerja di perkantoran, yang menjadi sekretaris akhwat misalnya, mana pakaian terbaiknya?
Ya begitu yang kita tahu. Pakai rok, pakai jas itu apa namanya? Pakai blazer ya, rambutnya ditata. Itu yang terbaik. Tapi bagi orang yang kenal agama kan enggak begitu. Maka standar baik itu banyak. Harus kita memiliki standar yang kita akui bersama. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Kalau ada dalam Al-Quran kita amalkan, kalau ada dalam hadis kita amalkan, kalau tidak ada kita cukupkan. Kenapa kita harus melakukan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis? Pertanyaan, apakah kita telah mengamalkan semua isi Al-Quran dan isi hadis? Belum. Kalau belum, kenapa kita beralih ke sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis? Kenapa kita memberatkan diri kita kepada sesuatu yang tidak ada tuntunannya dan kita meninggalkan betapa banyak kebaikan yang telah disyariatkan? Gitu. Maka kalau kita ingin melakukan sesuatu tapi kan ini baik, taib itu baik menurut siapa? Ya menurut manusia baik. Menurut Al-Quran ada dalilnya? Tidak ada. Menurut hadis tidak ada dalilnya. Tapi kan ini baik, taib. Apakah yang ada di Al-Quran dan hadis telah kamu lakukan semua? Ya belum. Lantas kenapa engkau pilih ini yang belum ada tuntunannya dari Al-Quran dan hadis? Maka jawabannya itu tidak lain tidak bukan dari bisikan dan was-was dari syaitan yang ingin menggelincirkan manusia. Janganlah engkau mengamalkan Al-Quran dan hadis, amalkan ini saja, kelihatannya baik. Namun perkara ini bukan perkara sepele. Ketika kita nanti datang ke haud, ke telaganya Nabi SAW, ternyata kita dihalangi, tidak boleh. Nabi ingin kita datang, tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Fa innaka la tadri ma ahdasat ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ya, artinya mengada-ngada dalam urusan agama. Nah, maka dalam hadis ini Al-Kautsar disebut dengan Al-Haud. Al-Kautsar juga disebut dengan Al-Haud. Naam. Dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Al-Kautsar itu adalah sungai, ya, sungai yang ada di dalam surga atau telaga yang ada di dalam surga. Nabi SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar, an Abi Dzarrin qala qultu ya Rasulullah, dari Abu Dzar dia berkata bahwasanya Nabi SAW aku pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya wahai Rasul, ma'aniyatul haud, apa namanya gelas-gelas cawan-cawan yang ada di telaga di hari kiamat itu? Maka Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la aniyatu aksar min adadin nujumis sama, sungguh cangkir-cangkir cawan-cawan yang ada di telaga di hari kiamat itu lebih banyak dari jumlah bintang yang ada di langit. Wa kawakibuha, demikian juga dengan planet-planet yang ada di sana. Ala fil lailatil muzlimatil musihatin aniyatuhu aljannati man syariba minha lam yazma akhira ma alaihi. Barang siapa yang telah minum dari telaga tersebut maka dia tidak akan pernah merasakan kehausan. Naam. Yasjubu fihi mizabati minal jannah man syariba minhum lam yazma arduha mislu tuliha. Barang siapa yang meminumnya maka dia tidak akan pernah haus ya selama-lamanya. Dan telaga itu ada dua saluran yang mengalir dari mata air surga dengan derasnya. Arduha mislu tuliha, panjangnya sama seperti lebarnya. Ma baina Amman ila Ailah, ya kira-kira sepanjang daerah Amman sampai Ailah, ya sampai Ailah, nama tempat saking lebarnya, ya. Ma'uha asyaddu bayadan minal labal, airnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Jadi bukan bukan ada manis-manisnya Pak, tapi memang manis, lebih manis daripada madu. Sekarang kan iklan yang ada, wah ada manis-manisnya. Enggak, ini memang manis, lebih manis daripada madu. Dan warnanya bukan, ini warnanya apa Pak? Bening ya, tapi kita bilangnya putih. Itu warnanya putih, lebih putih daripada susu. Itu haud, ya. Demikian juga Nabi SAW bersabda, ana faradtukum alal haud, aku mendahului kalian di telaga. La yarfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu la unawilahum. Maka datanglah laki-laki sekelompok manusia datang menemuiku di haud tersebut. Maka aku pun bersiap-siap mengambilkan minum untuknya dan ingin memberikannya. Tuliju, maka mereka pun dihalangi. Ya duni, dariku. Fa'akul, maka aku bertanya, ay Rabbi ashabi, ya Allah, itu adalah teman-temanku, sahabat-sahabatku. Yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal.
Kemudian dalam riwayat yang lain, innahum minni, mereka itu dari bagianku ya Allah. Fayuqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma baddalu ba'dak, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka rubah dari agama setelah engkau meninggal. Fa'akul, maka Nabi pun tiba-tiba mengatakan, suhkan, suhkan, kalau begitu pergi kau, pergi, menjauh, menjauh. Nabi pun turut mengusir, Pak. Ya, liman baddala dini, bagi orang yang telah merubah agamaku. Ini ancaman yang luar biasa. Ya, maka tidak boleh kita menganggap wah ini kan baik, ya. Kalimat ini baik tapi tidak baik. Nah, ini kan baik, tidak apa-apa. Masa kebaikan tidak boleh? Makanya dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau diadukan oleh seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ya, ketika Abu Musa al-Asy'ari melihat orang di dalam masjid memimpin halaqah zikir. Ya, ada pemimpinnya mengatakan, kamu takbir sekian, tahmid sekian, tahlil sekian. Maka Abu Musa al-Asy'ari melihat ini aneh. Loh, ini perkara apa ini? Kami zaman Nabi tidak pernah nih diperintahin nih. Takbir kau sekian, 1000 atau 100, Alhamdulillah 100, Subhanallah 100, La ilaha illallah 100. Maka ketika melihat ini Abu Musa menganggap aneh, wah apa ini? Namun Abu Musa ada adab. Orang yang paling berilmu di situ adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Datang dia ke Abdullah ibnu Mas'ud, dan itu waktu itu Abu Musa tidak berani mengetuk pintu Abdullah ibnu Mas'ud, saking ta'zimnya dia dengan Abdullah ibnu Mas'ud, sampai menunggu Abdullah ibnu Mas'ud keluar. Maka keluarlah Abdullah ibnu Mas'ud, disampaikan, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, aku melihat di masjid ada perbuatan begini dan begini. Maka Abdullah ibnu Mas'ud langsung datang mengingkari perkataan tersebut dan mengatakan, itu perkakas Nabi belum hancur, bajunya belum usang, tapi kalian telah melakukan apa yang tidak Nabi pernah ajarkan. Maka orang yang memimpin itu mengatakan, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, apakah kami akan diadab karena kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Abdullah ibnu Mas'ud, kalian tidak diadab karena kalian berzikir, tapi kalian diadab karena engkau menganggap ada sesuatu yang kurang dari agama Nabi Muhammad SAW. Bukan zikirnya yang kita diadab, Pak, tapi karena kita berani melakukan apa yang tidak Nabi SAW ajarkan. Zikirnya bagus, tapi tata cara zikirnya yang dibuat-buat itu yang jadi permasalahan. Ya, bukan Al-Baqarahnya yang jadi permasalahan, tapi Al-Baqarahannya yang jadi permasalahan. Baca Al-Baqarah bagus, tapi kenapa kita menghususkan setiap malam Jumat baca Al-Baqarah? Itu yang jadi permasalahan. Ya, tasbih bagus, tapi kenapa setiap kali ada acara, acara kematian, kenapa tasbihan terus kita lakukan? Kenapa tidak yang lain? Apakah ada tuntunan setiap kali meninggal baca tasbihan atau tahmidan gitu kan? Apa takbiran? Tidak pernah kan? Maka ini yang menjadi permasalahan, bukan tasbihnya yang menjadi permasalahan, tapi tata caranya. Kenapa kita menghususkan? Maka dari sini kita tidak menghususkan, tidak boleh menghususkan ayat tertentu, hadis tertentu, amalan tertentu yang tidak dikhususkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengamalkan semuanya bagus, tapi kalau kita mengatakan seperti anak pernah diajarkan oleh kerabat, kalau kamu mau wawancara, waktu itu anak mau wawancara Muqabalah Madinah, anak diajarkan baca dan ulangi firman Allah di akhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ulangi terus katanya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu insyaallah yang akan menguji wawancara itu bergetar. Wah, katanya begitu. Anak bilang dalilnya ndak ada, ngapain anak lakukan? Ya secara umum aja anak berdoa. Ya berdoa, ya Allah mudahkanlah segala macam, sudah. Kalau kita meyakini itu amalan yang tidak pernah dikhususkan oleh Nabi, ini permasalahannya. Kata Nabi SAW, suhkan liman baddala dini, menjauh kepada orang yang telah merubah agamaku. Jadi bukan ayat itu yang dipermasalahan, ayat 200 Ali Imran, bukan itu yang dipermasalahan, tapi ketika kita mengkhususkan yang tidak pernah dikhususkan oleh Nabi, ya, mengkhususkan apa yang tidak pernah dikhususkan oleh Nabi. Ya, baca Quran bagus, tapi mengkhususkan ayat tertentu, surat tertentu untuk amalan tertentu. Contoh, wallahu a'lam bishawab, ana sampai sekarang belum pernah dapat hadis yang menunjukkan kalau kita hilang barang, kalau kita dikelabui atau motor kita hilang atau apa hilang, ya, baca surat tertentu, misalnya surat Yasin 50 kali, ya, dan panaskan panci, di dalamnya adalah air, dan setiap kali membaca Yasin itu
pilih kerikil. Satu kali selesai, masukkan ke dalam panci air yang mendidih itu. Insya Allah berapa hari itu motor akan kembali. Ana tidak pernah dapatkan ini. Kalau kita mengamalkan ini, Yasinnya bagus, Pak. Siapa yang mengatakan Yasin tidak bagus? Bagus sekali. Makna Yasin itu kalau kita pelajari luar biasa. Berisi keimanan, berisi iman kepada hari kiamat, berisi iman kepada hari akhir, berisi iman dengan kehidupan alam kubur, ya. Itu ada keimanannya di sana. Tapi kalau kita amalkan untuk apa? Untuk kembali motor yang hilang, ini permasalahan. Ya, tidak pernah Nabi mengatakan kalau kamu kehilangan unta, amalkan. Tidak pernah. Padahal zaman Nabi sudah ada unta, ada kuda, dan tidak menutup kemungkinan ada kehilangan itu. Maka ini yang tidak boleh. Atau kalau kamu mau lancar rezeki, maka ulangi baca ayat ini. Kalau bisa sehari baca 70 kali, 100 kali, 1000 kali. Bilangan 70, 100 dari mana? Dari Nabi? Enggak. Kalau enggak dari Nabi, maka jangan kita khususkan. Baca secara umum bagus, enggak jadi masalah. Apalagi kita baca dengan menghayati dan mengamalkan maknanya, luar biasa. Tapi apabila kita menyebutkan dengan sekian, bilangan dari mana? Nah, ini yang jadi permasalahan. Kita takut dengan sabda Nabi, suhkan menjauh liman baddala dini, bagi orang yang telah merubah agamaku. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan pada ayat kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagaimana sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Apa yang dimaksud dengan salat di sini, Pak? Banyak beberapa ulama atau para ulama tafsir berbeda pendapat, sebagaimana yang dinukulkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi. Ya, dikatakan yang pertama yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat subuh. Salat subuh di Muzdalifah. Ya, pada waktu orang yang berhaji. Kemudian wanhar, kemudian sembelihlah hewan sembelihan tersebut di Mina. Ini yang pertama, ya. Makna kedua yang mengatakan fasolli ini adalah solat mafruḍah, solat yang 5. Dan ini merupakan yang zahir ayat ini. Fasolli rabbika wanhar, solat yang 5 waktu. Ya, wanhar dan menyembelihlah. Ya, dan menyembelihlah. Ya, dan berkurbanlah. Ya. Ini yang beberapa yang dikatakan tentang solat di sini. Namun makna dari ayat ini, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah engkau dalam menyambut nikmat Allah Subhanahu wa taala engkau bersyukur. Dan salah satu bukti engkau bersyukur adalah dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ini nikmat yang agung, maka Nabi pun banyak salat, betul enggak, Pak? Sampai Aisyah Ummul Mukminin terheran-heran ketika melihat salat malamnya Nabi, kakinya sampai bengkak-bengkak. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Lantas kenapa engkau sholatnya lama? Lama sekali sholatnya beliau. Sampai-sampai dalam riwayat yang lain itu Nabi sholat, Aisyah tidur di depannya. Saking panjangnya sholat Nabi Muhammad SAW, ya. Maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura, sudah pantaslah aku ini menjadi hamba yang bersyukur kalau memang Allah telah ampuni dosaku yang telah lalu dan akan datang. Jadi bukti kita bersyukur banyak sholat. Hadis yang lain, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, doakan aku bisa bertemu denganmu, bisa bersamamu nanti di surga. Apa kata Nabi SAW? A'inni ala nafsika bikasratis sujud, bantu aku untuk dirimu sendiri dengan banyak sujud, artinya banyak sholat. Ini salah satu bukti bahwasanya sholat itu adalah amalan yang mulia, dan salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tambah sholat wajib kita dengan sholat sunnah, dan sholat sunnah yang paling utama adalah sholatu al-lail, sholat malam. Wanhar, dan hendaklah menyembelih. Ya, dan menyembelih ini kalau sholat kita sudah tahu tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Barang siapa yang melakukan hal ini, sholat kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik. Ya, syirik, batal semua amal ibadahnya dan dia termasuk orang yang merugi.
Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, la in asyrakta, jika engkau melakukan perbuatan syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluka, maka telah hapus semua amalan kebaikanmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang yang merugi. Itu nabi, apalagi kita. Nah, cuman banyak orang yang belum ngeh atau belum sadar dengan menyembelih. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya menyembelih ini beda dengan sholat. Boleh saja kalau kepada selain Allah. Maka kita dapati beberapa kaum muslimin menyembelih bukan untuk Allah, namun untuk lancarnya bangun rumah, lancarnya bangun jembatan, lancarnya bangun jalan tol dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Sama kedudukannya. Sholat itu amalan yang mulia, begitu juga menyembelih berkurban, ini juga amalan yang mulia, yang agung. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, man la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakanlah sesungguhnya solatku, sembelihanku, kurbanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maka tidak boleh kita menyelewengkan sedikit pun dari menyembelih ini. Termasuk juga menyembelih untuk apa? Untuk pengobatan. Ini banyak yang tertipu, Pak, ya. Transfer penyakit. Ya. Gitu kan. Gosok, tak pindah dia ke hewan itu. Biasanya diminta juga yang aneh-aneh, ya. Ayam hitam, semuanya hitam, dagingnya pun harus hitam, atau kambing atau sapi atau apalah, transfer. Nah, karena alasan berobat, karena alasan ikhtiar, maka ada sebagian kaum muslimin melakukan hal seperti itu. Tidak boleh, itu haram, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Ya. Ma anzalallahu da'an illa anzalahud dawa, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obat. Alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Cuman sayangnya ada orang yang tahu obatnya apa, ada orang yang enggak tahu obatnya apa. Ya. Maka artinya kita mencari obat sesuai dengan yang Allah turunkan. Adapun perbuatan itu tidak Allah benarkan, ya. Percaya dengan hal seperti itu tidak dibenarkan. Tapi benar Ustaz, sembuh betul, itulah ujian. Ya, itulah ujian. Ya. Ketika penyihirnya Nabi Musa menipu mata manusia, tongkat menjadi ular, tali-tali menjadi ular, itu nyata nggak di hadapan kita? Nyata, Pak. Tapi apakah itu menunjukkan bahwasanya penyihirnya Nabi Musa itu benar? Enggak. Nanti di akhir dunia ini, di akhir hari kiamat nanti, sebelum hari kiamat akan ada Dajjal. Nyata enggak itu Dajjal mengatakan kepada langit, turun kau hujan, turun hujan, Pak. Apa kita katakan, wah sakti, berarti Dajjal ini adalah benar? Enggak, kita katakan bahkan aku ketika menyaksikanmu makin yakin engkau adalah Dajjal. Nah, itu perkataan seorang yang dibunuh oleh Dajjal. Ada orang laki-laki ditemui Dajjal, aku ini Tuhan. Enggak, aku tidak percaya engkau Tuhan. Gimana kalau aku membunuhmu dan aku membangkitkanmu lagi? Apakah engkau percaya aku Tuhan? Enggak, kata dia. Akhirnya dibunuh sama Dajjal. Dibunuh, Pak. Dari riwayat yang lain dibelah dia dua. Ya, dibelah dua. Kemudian setelah dia mati, dibangkitkan lagi oleh Dajjal. Manusia menyaksikan semua. Kemudian ketika dia bangkit, dia tanyakan, aku telah membunuh engkau tadi, kau rasakan kematiannya, sekarang engkau hidup lagi. Engkau percaya aku Tuhan? Enggak, bahkan aku tambah yakin engkau adalah Dajjal. Lantas dibunuh lagi sama Dajjal. Ya. Artinya sesuatu yang kita dapati, misalnya, Ustaz, tapi benar Ustaz, kalau datang ke situ nanya di mana, pulang itu Ustaz, barang dompet, apalagi HP, motor kembali Ustaz. Kata orang itu kan, kata orang yang dianggap pintar itu, tidak jauh, ya. Datang lagi aja ke sana, ya, 2 atau 3 hari nanti balik. Pas datang balik memang itu, subhanallah. Itulah ujian bagi kita. Kita yakin bahwasanya itu merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bukan kita katakan, oh berarti ini sakti ini. Kalau ada apa-apa ke sana, enggak. Itu bahkan menguji keimanan kita. Ya. Selalu kita ingat apa yang dikatakan oleh pemuda itu kepada Dajjal. Bahkan ini meyakinkan aku bahwasanya engkau adalah Dajjal. Itu juga kita bilang, bahkan ini meyakinkan aku bahwasanya engkau bersekutu dengan jin. Itu.
Itu yang harus kita sampaikan. Bukan kita malah ke sana saja. Ya, alhamdulillah hemat kita. Enggak, jangan. Ya, jangan seperti itu. Ya, kejadian beberapa tahun yang lama ada anak kecil disambar apa Pak? Disambar petir, kemudian dia dapat batu, kemudian batu dicelup air, kemudian dia sembuh. Ya. Ya, Pokari ya. Iya, Pokari lah, Pokari. Wah, ya. Sembuh dia. Ketika anak kecil itu sakit, yang datang dokter, Pak. Yang datang suster, yang datang perawat. Ya, enggak pernah dokter bilang, "Celupkan batu, minum." Enggak. Ya. Dan dia pun enggak percaya dengan hal itu. Andai dia percaya, dia celupkan sendiri, dia minum. Sembuh dia. Ternyata sampai diimpus, kecapean untuk menyelupkan batu di air. Diimpus, Pak. Tapi anehnya sambil diimpus orang masih datang minta celup batu. Subhanallah. Ini orang sakit minta obat dari orang yang Allahu Akbar. Itulah kadang-kadang logika kita tertutup dengan hawa nafsu, telah menggebu-gebu kita ini. Ya, makanya nafsu ini harus dikekang dengan ilmu, Pak. Kalau kita tidak punya ilmu, liar nafsu ini kemana-mana nih. Ya, makanya kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman orang tidak peduli lagi dari mana dia dapat harta, apa halal, apa haram. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ya, makanya muncullah kalimat yang mengatakan jangankan yang halal, yang haram saja susah. Nah, ini tidak keluar kecuali dari orang yang tidak memiliki ilmu agama. Kalau dia punya ilmu agama, betapa banyak yang halal. Coba baca Al-Quran, yang haram itu berapa? Sedikit, yang halal banyak. Semua halal kata Allah kecuali. Nah, kecuali itu banyak atau sedikit, Pak? Sedikit. Kalau kecuali banyak, ya halal saja dikecualikan. Semua haram kecuali. Namun kan dalam masalah mencari rezeki, semua halal kecuali. Yang kecuali ini yang kita jauhi. Gitu. Seperti pakaian, semua halal kecuali sutra. Gitu. Yang lain boleh. Ya kan? Nilon boleh, boleh. Apalagi wol boleh, boleh. Gitu. Ya, jadi itu, ya. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya amalan yang agung, amalan fisik yang paling agung itu sholat. Amalan harta yang paling agung adalah kurban. Nah, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah yang ada Idul Adha dan ada syariat apa, Pak? Nah, berkurban. Nah, maka hendaklah dipersiapkan. Ya, ini dan ini subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang berkurban itu enggak akan pernah habis hartanya, Pak. Kenapa? Yo, hartanya dari Allah. Apabila dia berikan untuk Allah, masa habis? Pasti Allah akan lipat gandakan. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Ya, siapa yang meminjamkan kepada Allah hartanya, maka Allah akan lipat gandakan. Termasuk juga dalam masalah kurban. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Haji umrah, Pak. Haji umrah. Ya, suatu ketika anak pernah hadir di majelis syekh. Ya, syekh itu mengatakan tentang keutamaan haji dan umrah. Allah akan menggantikan dinar-dinar yang telah engkau keluarkan untuk haji atau umrah ini. Allah akan gantikan dinar-dinar itu. Masya Allah, kalimatnya dinar, Masya Allah. Ya, dinar-dinar yang engkau keluarkan untuk haji dan umrah, jangan takut, Allah gantikan. Allah gantikan. Kelihatannya uang kita habis untuk haji dan umrah, Allah gantikan. Mungkin bentuknya bukan dengan uang lagi, tapi dengan ketenangan hidup, keberkahan, kenyamanan. Ya, dulu sebelum kita haji atau umrah gelisah kita nyari dunia. Setelah kita haji atau umrah tenang kita melihat dunia ini, tenang, Pak, tidak gelisah. Itu salah satu tanda orang yang hajinya mabrur. Ya. Maka jangan khawatir. Kerahkan semaksimal mungkin kita untuk beribadah kepada Allah, termasuk juga ibadah harta. Ada kesempatan bangun masjid, infakkan. Semakin besar masjid yang dibangun, makin besar nanti rumah yang akan kita dapatkan di surga. Kita berbondong-bondong, ya, berapapun yang kita punya. Apalagi ini subhanallah, kalau kita mau bangun sendiri sulit, Pak. Tidak terkumpul uang. Sekarang ada dibuka peluang. Masya Allah, kita berbondong-bondong untuk 1.000 kita punya kasih 1.000, 500 rupiah kita punya kasih 500 rupiah. Allah tidak melihat dengan kecilnya, tapi melihat dengan kadar kemampuan. Kalau 500 itu yang paling maksimal, ya itu paling besar pahalanya. Tapi kalau 500 juta itu yang paling maksimal, itu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah, ya. Jadi jangan kita mampu 500 juta ngasihnya 500 rupiah, jangan. Kalau mampu 500 juta ya minimal 100 juta kirimkan, gitu ya. Tapi kalau kita mampunya hanya 500 rupiah, kita 500 rupiah itulah yang paling besar.
Dahulu para sahabat menangis. Kenapa? Karena tidak mampu berinfak. Ya, sekarang kita menangis. Kenapa? Karena berinfak terus. Ya, jangan menangis, Pak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan gantikan itu. Dan Nabi SAW ketika ayat ini turun, Nabi SAW mempraktikkan sendiri. Ya, Nabi mempraktikkan sendiri. Nabi SAW haji, beliau pun haji, setelah itu beliau menyembelih. Bahkan beliau menyembelih unta itu sendiri. Beliau membawa 100 ekor unta. Beliau membawa berapa? 100 ekor unta. Beliau menyembelih dengan tangannya yang mulia 60 ekor unta, 63 dengan tangannya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu kuat, Pak. Umur 63 tahun nyembelih 63 ekor unta, bukan sapi, unta, ya. Pernah Anda lihat video di share Ustaz Sulaiman juga, itu ada ya bapak senior ya, sudah sepuh itu nyembelih ya sampai jatuh beliau karena nggak kuat lagi untuk gerakan apa namanya pisaunya itu. Nabi SAW kuat, 63 unta sembelih. Kemudian Nabi menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan sisanya, yaitu 37 ekor yang lainnya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya Nabi SAW pun berkurban ya, dan kurban itu salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada ancamannya, barang siapa yang memiliki lapangan namun dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Barang siapa yang memiliki lapangan kemudian dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati musolah kami. Artinya kita berusaha dahulu ya. Walaupun berkurban ya, para ulama mengatakan bukan suatu kewajiban, namun suatu hal yang harus kita upayakan untuk kita lakukan. Kemudian ayat yang terakhir ya, inna syani'aka huwal abtar. Bahwasanya orang-orang yang membencimu itu sejatinya orang yang terputus. Kita mungkin sempit dada kita dicela, Pak. Dan itu sudah sunnatullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dan kami sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Cacian, makian, umpatan. Ya kalau kita mau bawa perasaan sedih, Pak. Tapi sudah, palingkan saja. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau bersama orang yang sujud. Salat saja kata Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan fokuslah terus beribadah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan, yaitu kematian. Jadi kita hidup pasti mengalami cacian, cacian, makian. Cuman kita lihat cacian dan makian ini karena apa? Karena akhlak kita yang buruk kita koreksi, karena sikap kita yang jelek kita koreksi. Tapi karena kebenaran yang kita akui, sudah, jangan takut, jangan gundah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih, puji Allah Subhanahu wa taala, wa kum minas sajidin, dan jadilah bersama orang yang sujud salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan jadikanlah ibadah menjadi fokus utamamu sampai datang kematian, yaitu ajalmu. Dan akhir dari surat ini, inna syani'aka huwal abtar. Semua orang yang mencela Nabi Muhammad SAW atau mencela agama ini atau memusuhi dakwah ini, abtar, dia itulah orang yang terputus dari kebaikan, keputus dari kebaikan dunia maupun akhirat. Dan ini terbukti, Al-As bin Wa'il tadi terputus ya. Tidak ada orang yang mengenal Al-As bin Wa'il kecuali dalam ya cacian kepada dia ya. Begitu juga Abu Jahal, begitu juga Abu Lahab. Tidak ada orang yang memujinya lagi. Bahkan dikatakan tidaklah disebut kecuali Abu Jahal bodoh, Abu Lahab neraka, api ya. Maka orang-orang yang membenci dakwah ini dia akan hilang namanya. Adapun orang yang menjunjung agama ini seperti Nabi kita Muhammad SAW, maka akan terus diucapkan, tiap hari diucapkan. Dan orang yang mengikuti Nabi, Imam Syafi'i sampai detik ini diucapkan, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Nawawi, semuanya disebut. Kenapa? Karena dia memperjuangkan agama ini. Makin ikhlas, makin banyak perjuangannya, maka Allah akan makin angkat namanya ya. Maka kalau kita ingin terkenal, tentunya terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia ya. Maka hendaklah kita betul-betul menjaga agama ini. Dahulu para ulama ingin terkenal, tapi ingin terkenal di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Betapa banyak perkataan yang mengatakan Imam Syafi'i itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin semua orang mendapatkan manfaat dari ilmuku, namun mereka tidak mengenal aku. Itu doanya ya, namanya saja iya, tapi orangnya mana tidak tahu
dan itu terbukti banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak para ulama itu mereka namanya saja harum tapi orangnya tidak dikenal, Pak. Contoh kisahnya Imam Ahmad, ya, yang tiba-tiba dia ingin pergi ke suatu negeri, di negeri itu dia diusir-usir, tidak boleh nginep di masjid. Itu Imam Ahmad. Kenapa? Karena zaman dulu tidak ada foto, jadi tidak tahu. Demikian juga kisah Umar bin Al-Khattab. Salah satu kisah yang sangat mengharukan menurut anak pribadi, Umar bin Al-Khattab itu kebiasaannya dia keliling kampung. Sampai suatu malam dia dapati ada anak kecil menangis. Wah, dia datang, dia ketok. Kenapa? Ya, katanya, lagi masa apa kamu ini? Ngomong kepada ibunya, bertakwa kepada Allah, jangan biarkan anak-anakmu menangis, kata Umar. Ya, aku sedang masak, tapi masak air, kami tidak memiliki apa-apa. Tiba-tiba Umar menangis. Langsung pergi dia ke penyimpanan makanan, gandum dan samin, minyak. Langsung datang, dia yang masak, langsung disuapi sampai kenyang. Ya. Tanpa mengetahui siapa yang tadi memasak, tidak kenal. Di cerita yang lain ada seorang wanita ingin lahiran. Di rumahnya ada istri yang lagi hamil besar dan suami. Mendengar teriakan itu, Umar bin Al-Khattab masuk. Kenapa? Istriku mau lahiran. Umar bin Al-Khattab langsung datang ke rumahnya, bilang kepada istrinya, ayo bantu. Ya, kita bantu, ada orang yang mau melahirkan. Datang ke rumah itu. Istrinya Umar bin Al-Khattab menyambut orang itu. Umar bin Al-Khattab sibuk untuk menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Ya, kemudian Umar bin Al-Khattab keluar menemani suaminya, dan suaminya tidak tahu siapa orang ini yang tadi menyiapkan segala hal, gitu ya. Ketika selesai keluar suara bayi tangisan, maka istrinya Umar bin Al-Khattab memanggil, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, bayinya telah lahir. Maka suaminya tiba-tiba terkaget, hah, Amirul Mukminin, anta Umar? Iya, anak Umar, kata Amirul Mukminin. Maka dia pun terkaget-kaget. Itu zaman dulu bisa, Pak, seperti itu. Zaman sekarang semoga masih bisa, ya. Zaman sekarang semoga masih bisa. Kita berharap kebaikan kita dirasakan oleh semua orang tanpa perlu orang mengenal siapa kita. Nah, ini dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala jaga keikhlasan kita. Ini yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Naam. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana nasib kaum muslimin yang terusir dari telaga Al-Kautsar tadi, dari Al-Haud, ya, dari Al-Haud? Apakah hanya tidak mendapatkan keutamaan dari telaga tersebut atau lebih daripada itu? Ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Akan ada tahapan-tahapan selanjutnya. Ya, jadi ketika kita meninggal, itulah awal mula hari kiamat bagi kita. Kapan kita mulai beriman dengan hari kiamat? Hari akhir, saat kita meninggal. Itulah awal pertama kali kita masuk ke hari akhir itu. Kehidupan setelah kita meninggal itu adalah kehidupan awal. Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka akan ada kebaikan yang lebih bagus nantinya. Siapa yang mendapatkan keburukan, maka akan keburukan yang lebih dahsyat setelahnya. Kemudian kita menunggu lama, Pak. Barzah itu lama sekali. Ya, tentunya bagi orang-orang yang banyak dosanya, dan itu begitu sebentar bagi orang yang mendapatkan kenikmatan. Memang begitu kan? Kalau kita di tempat yang asik, tempat yang enak, tidak terasa kan? Ya, tempatnya dingin, adem, ya. Tiba-tiba masuknya jam 10, tiba-tiba jam 10 malam sudah keluarnya. Kenapa? Karena kita asik, lampu terang segala macam, ya itu. Coba kalau kita tempat sepi, ya, nunggu gitu, ya. Gimana rasanya? Lama gitu. Tiap kali kita lihat jam itu. Nunggu orang sendiri. Gimana rasanya, Pak? Lama itu. Seakan-akan jam itu berhenti berdetak. Itu padahal kita nggak diazab, apalagi kalau diazab. Lama sekali rasanya. Setelah itu kita akan dibangkitkan. Dengan dibangkitkan dan kondisi yang mengerikan sesuai dengan perbuatan amalan kita di dunia. Bagi yang orang makan riba, maka dia akan dibangkitkan seperti orang gila kesurupan. Bagi yang sombong, maka dia akan dibangkitkan kecil sekali, lebih kecil daripada semut, diinjak-injak manusia. Bagi yang poligami namun tidak bisa adil, maka dibangkitkan dalam kondisi miring setengah badannya. Ya, bagi siapa lagi? Orang yang azan, maka lehernya akan dipanjangkan oleh Allah. Barang siapa yang meninggal ketika berperang, maka dia akan dalam kondisi darahnya masih mengalir dan wanginya harum, baunya harum. Barang siapa yang meninggal ketika ihram, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi mulabbiyan, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kondisi kita macam-macam ketika dibangkitkan. Kemudian matahari akan didekatkan,
Subhanallah. Kita menunggu, tidak diapa-apain, begitu saja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung, semua orang pergi kepada Nabi Adam, pergi pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir Nabi Muhammad memohon, sampai akhirnya dimulai. Ketika dimulai, apa yang dia lakukan? Yaumul hisab. Semua orang diberikan kitab. Ada yang diberikan kitab dari sebelah kanan, dia bahagia. Ada yang diberikan kitab dari sebelah kiri dan dari belakang, dia mengatakan celaka. Celaka. Maka tergantung, ini akan berlanjut. Kalau timbangannya lebih berat kepada keburukan, akan terus dia, ya. Tapi tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada kesempatan Allah ampuni, kecuali dosa syirik. Jadi ini baru pertama, terusannya masih panjang dari kehidupan akhirat, ya. Dan kalau bisa yang pertama ini kita bagus. Kalau pertama bagus, insya Allah selanjutnya bagus. Termasuk ketika kita bertemu dengan Nabi di telaga, kita pengen bisa menghirup airnya, meminum airnya. Maka jangan pernah kita berani untuk melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan karena amalan itu tidak dinilai bagus menurut versi kita, namun tidak ada dalilnya dari Al-Quran As-Sunnah. Itu yang menjadi standar. Baik dan buruk standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.